Hai bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sudah sekian abadnya saya menghilang di telan bumi, dan kini Malpa akan merangkum film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Rukiah Pengusiran Setan tahun 2017, menceritakan kisah perjalanan seorang jurnalis yang telah berhasil membantu salah satu wanita yang selalu diganggu oleh makhluk gaib akibat ibunya sendiri. Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Berlatar belakang pada tahun 2012, saya akan perkenalkan seorang jurnalis bernama Maisa. Maisa tersebut diberitahu oleh salah satu warga sekitar yang katanya selalu mendengar jeritan seorang wanita di area hutan terlarang. Dan sesampainya di sana, Maisa langsung mengeluarkan alat pelacak untuk mendeteksi suara jeritan wanita itu, dan tak lama kemudian tiba-tiba ya, seperti itu. Akibat hal tersebut, Maisa terus mengikuti untuk mencari tahu fakta yang sesungguhnya. Dan setelah semua penjaga wanita itu pergi, Maisa langsung masuk ke rumah itu. Dan ternyata di dalam rumah itu ada tiga wanita yang sedang dipasung. Saat Maisa mencoba akan berinteraksi dengan mereka, tetapi salah satu wanita mengeluarkan kekuatannya yang membuat Maisa terus mundur dan bahkan diketahui oleh penjaganya. Dan dengan untungnya Maisa berhasil melarikan diri dari kepungan penjaga wanita itu. Dan inilah Rukiah Pengusiran Setan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Maisa masih tetap bekerja menjadi seorang jurnalis dan akan diberi tugas oleh atasannya untuk menguak salah satu kasus bunuh diri. Dan mari saya akan perkenalkan seorang wanita artis papan atas yang bernama Asya. Asya tersebut sedang menyetujui administrasi dari pihak rumah sakit karena salah satu teman dekatnya yang bernama Cynthia tewas sangat tragis. Ini bukan kecelakaan kan? Baru kemungkinan ada pihak lain yang terlibat di dalamnya yang Obrolan antara Asa bersama pihak rumah sakit terdengar oleh Maisa yang membuat Maisa sangat penasaran sekali atas kematian teman dekatnya, dan kedekatan antara mereka berawal dari sebuah dompet yang tertinggal milik Asya. Di balik suksesnya menjadi bintang film, Asa mempunyai hubungan gelap dengan seorang pria pengusaha kaya bernama Kelvin. Lalu Kelvin dihubungi oleh pihak perusahaan bahwa dirinya harus segera berangkat ke luar kota, dan tak lama kemudian tiba-tiba ada. ya, seperti itu. Akibat hal tersebut, Asa harus dilarikan ke rumah sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi pil penenang. Singkat cerita, Asa kembali sadar dan langsung menghubungi Kelvin untuk meminta dirinya datang ke rumah sakit. Akan tetapi, saat itu Kelvin menolaknya dengan alasan jika Kelvin datang ke sana sudah pasti beberapa wartawan akan memberitakannya dan hubungan gelap antara mereka akan diketahui oleh publik. Lalu setelah itu Asa bertemu kembali dengan Maisa, dan Asa pun minta Maisa jika bertemu kembali dengannya. Asa ingin Maisa menjadi seorang teman, bukan menjadi seorang jurnalis, karena Asa akan menceritakan kesedihan yang dialaminya belakangan ini. Lalu di sana Asa menceritakan kematian Cynthia yang diganggu oleh makhluk halus, dan yang anehnya lagi, apa yang dialami Cynthia semasa hidupnya sama persis apa yang dialami Asa saat ini. Pandangan dari seorang jurnalis, mungkin saja kejadian hal tersebut berkaitan dengan Asa yang sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mementingkan isi duniawi. Karena Maisa tidak terlalu percaya akan hal itu, Asa pun langsung membawa Maisa untuk datang ke apartemen miliknya agar bisa menyaksikan langsung gangguan gaib tersebut.
Lalu di sana Mahesa meminta izin untuk memasangkan kamera agar bisa terekam kejadian yang ganjil. Dengan senang hati Asa pun bersedia asalkan ini hanya kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan. Tak lama kemudian tiba-tiba ya, seperti itu. Setelah Maesa melihat dengan mata kepalanya sendiri, kini dia benar-benar percaya akan kejadian hal itu. Dan lalu saat pagi hari, Maesa mencoba melihat isi rekaman ketika Asa tertidur. Satu persatu gangguan gaib itu pun Maesa melihatnya. Akibat keganjilan hal itu, Maesa langsung membawa Asa ke salah satu ahli spiritual yang bernama Jack Dadami untuk mencoba menyembuhkannya. Kenalkan, Azab Dadami. Di sana Dadami memberitahu Maisa bahwa Asa bukan lagi diganggu, melainkan Asa dimasukkan banyak jin di dalam tubuhnya dengan tugas dan perjanjian tertentu, yakni untuk memikat lelaki hidung belang tanpa sepengetahuan dirinya sendiri. Ada yang jagain. Ya udah, aku nggak apa-apa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Asa mendapatkan sebuah hadiah perangkat alat sholat dari Maisa bertujuan agar Asa terus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lalu Asa teringat dengan perkataan Maisa yang diberitahu oleh Dadami bahwa para lelaki hidung belang akan mencintai Asa dengan sekali tatapan saja. Pertama kali. Setelah itu Asa menghubungi Maisa bahwa dirinya akan datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, Maisa merasakan cemburu yang begitu dalam saat Asa bercerita tentang kekasihnya sendiri. Setelah Asa pergi dari sana, tak lama kemudian beberapa orang suruhan Kelvin datang ke rumahnya untuk membawa Mahesa. Lalu di sana Kelvin membentak keras agar Mahesa menjauh dari Asa dengan bayaran yang mahal. Akan tetapi Mahesa menolaknya karena tawaran tersebut Mahesa benar-benar ingin membantu Asa keluar dari gangguan gaib itu. Diganggu dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Singkat cerita beberapa hari kemudian, Asa bersama teman seperjuangannya yang bernama Janet memberitahu publik bahwa mereka berdualah yang akan menjadi peran utama di sebuah film Jakarta Hacker. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba kini mereka bertiga sudah berada di apartemen milik Asa. Di sana Janet memberitahu Maisa bahwa Asa, Janet, dan Cynthia telah dibekali semacam ilmu pelet. Lalu mereka dengan sengaja dikirim ke Jakarta untuk menjadi artis dan akan menguras harta lelaki hidung belang. Tetapi di balik semua itu hanya Janet yang mengetahui asal-usulnya. Tidak hanya mereka saja yang melakukan seperti itu, banyak sekali artis di luar sana tanpa pekerjaan pun mereka bisa membeli mobil mewah, pergi ke luar negeri, bahkan pamer harta yang selalu diberi caption rezeki anak soleh. Lumayan buat cilok. Cynthia, terjadi juga sama aku. Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Asa terbangun dan ternyata resiko pengguna ilmu seperti itu yakni ketika mereka tidak lagi memanfaatkan lelaki atau bisa dibilang mereka malah mencintainya dengan tulus. Penunggu di dalam dirinya tidak akan segan-segan akan terus mengganggu sampai mereka tewas layaknya seperti kejadian Cynthia. Bahkan dengan sadar kamu memanfaatkan apa yang sudah diisiin itu. Lalu keesokan harinya Janet menceritakan kepada Maisa bahwa Janet seoranglah yang mengetahui adanya ilmu pelet yang sudah menguasai tubuh mereka bertiga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Maisa mendengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan ternyata Asya. ya itu. Kini Asa sudah dikuasai oleh penghuni tubuhnya. Kedatangan Asa ke rumah Maisa ternyata ingin memperlihatkan bahwa penunggu tubuh Asa akan mencoba mencelakainya. Akibat hal itu, Maisa langsung membawa Asa ke rumah ibunya. Asya kenapa, Nar?
Sesampainya di sana, Maisa melihat Ibu Asa yang sedang melakukan ritual khusus di kamarnya. Lalu Ibu Asa pun menyalahkan asistennya jangan sampai Asa mencintai seorang dengan tulus. Biarkan saja lelaki hidung belang kaya raya terpikat olehnya. Sini. Ketika ritual tersebut telah selesai, Asa bersama Maisa pergi kembali ke Jakarta. Sesampai di apartemen milik Asa, kini Janet benar-benar sudah berbeda, lalu menyuruh Maisa untuk menjauh dari Asa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Maisa pergi ke salah satu ustadz yang pernah ia wawancarai. Lalu Maisa menceritakan kisah Asa yang selalu diganggu oleh makhluk gaib akibat orang tuanya sendiri. Di sana Pak Ustadz menyuruh Maisa untuk mencoba menyembuhkan Asa dengan cara meruqyah. Awalnya Maisa mencoba menolaknya karena Maisa tidak mempunyai kekuatan di dalam hal seperti itu. Tetapi Pak Ustadz meyakinkan diri Maisa, segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Dan lalu di sisi lain, Asa yang sedang bersama Kelvin mencoba menagih hutangnya karena Kelvin sudah berjanji bahwa dirinya akan menikahi Asa. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Asa bertemu kembali dengan Maisa. Kini Asa sudah merasa lelah dengan keadaannya dan mulai sadar bahwa dirinya telah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat mendengar hal itu, Maisa langsung menawarkan kepada Asa untuk ikut sholat berjamaah dengan dirinya. Kamu harus tulus. Kamu harus khusyuk. Gak boleh setengah-setengah. Lalu Asa merasakan panas yang begitu dahsyat ketika dirinya sedang mengambil air wudhu. Sudah puluhan tahun Asa tidak pernah sholat, kini Asa sudah benar-benar ikhlas akan melakukannya. Tak lama kemudian tiba-tiba ya, seperti itu. Awalnya Maisa akan membawa Asa ke rumah ibunya kembali. Tetapi jika Asa dikembalikan lagi, maka akan percuma saja. Jadi kini Maisa berniat akan membawa Asa ke salah satu rumah sakit yang sudah terbengkalai. Di sana Asa bermimpi bahwa dirinya sedang berada dalam hutan terlarang dan merasakan langsung bisikan setan yang selalu mengganggu dirinya hingga saat ini. Dan di sisi lain, ibu Asa bersama adiknya sedang melakukan ritual agar Asa bisa kembali ke jalan yang sesat. Malam hari telah tiba, tepatnya jam 10 malam. Akibat ritual tersebut, kini Asa sudah kehilangan kendali. Dengan terpaksa, Maisa pun harus melakukan sedikit kasar, yakni menyekap Asa agar tidak bisa kabur darinya. Lalu saat pagi hari, Kelvin menghubungi Maisa dengan ancaman bahwa dirinya akan mencari mereka. Di balik tekad yang kuat, Maisa siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi selanjutnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sebelum azan duhur, di balik alam sadarnya, Asa sedang dikelilingi oleh makhluk gaib dan bisikan setan yang selalu menyebut namanya. Lalu Asa bisa terlepas dari sekapan Maisa dan langsung menyerangnya. Lalu Maisa bisa menenangkan Asa dengan cara membaca ayat suci Al-Quran dan langsung menyekapnya kembali. Saat Maisa akan meruqyah Asa, tiba-tiba keluarga Asa, Kelvin bersama kepolisian berhasil menemukan titik keberadaan mereka. Akibat penyekapan hal itu yang membuat Maisa harus dipenjara. Harusnya kamu lebih nuruti apa kata. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Maisa bisa bebas kembali berkat Kelvin yang sudah mencabut tuntutannya. Tidak hanya sampai di sini, tekad kuat Maisa terus mengalir di dalam dirinya, yang membuat Maisa nekat datang kembali ke hutan terlarang itu untuk membawa Asa. Salah satu cara agar bisa menyembuhkan Asa yakni Maisa harus membawa Asa ke pondok pesantren agar bisa diruqyah langsung oleh Pak Ustadz yang ia kenal sebelumnya. Hingga
Hingga pada akhirnya berkat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tekad kuat seorang Maisa berhasil menyembuhkan Asa dari gangguan gaib dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan channel saya, silakan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. See you next video. Bye bye.